Halo semuanya. Welcome. Happy Thursday. Perkenalkan aku Elisa dan I'll be hosting ngobrol bareng di Instagramnya Miss Indonesia dari jam 4-an sampai nanti kita 4:30. Halo semuanya. Wah, halo Andi, aku mau nyapa dulu ya. Halo Miss Bali. Iya ampun. I'm so happy to see everyone here. Gak kerasa ya teman-teman, sekarang udah 2021. Terus 2022. Terus ya udah mulai tahun baru. Dan artinya adalah audisi Miss Indonesia 2022 udah buka. Mau buka. Jadi kalian segeralah daftar. Ajak teman-teman kalian buat daftar. Semua teman-teman yang berpotensi, yang wanita-wanita harus daftar. Halo. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol bareng Miss Rauda ya. Nanti aku akan undang. Nanti kita akan ada ngobrol dan ada questions and answer. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, mau kepoin kegiatannya Miss Rauda lagi ngapain sih sekarang, atau kegiatannya aku, kalian bisa langsung taruh pertanyaan kalian di questions box di bawah. Jadi nanti aku bisa bacain dan bisa jawab juga. Oke? Floren, pengen daftar dong Floren. Tidak usah takut, daftar. Kita coba saja. Oke deh, aku langsung mau undang Miss Rauda aja. Bentar ya teman-teman. Sambil kita nunggu Miss Raudanya kesini, kalian udah siapin belum? Mau tanya apa aja? Langsung tulis ya. Dan udah ngajakin teman-teman kalian buat daftar audisi belum? Kalau belum, ajak sekarang ya. Selamat sore. Ada Kak Herwin dari Makassar. Halo Kak Herwin. Bentar ya. Aku sambil... Oke, nanti kita bakal ngobrol nih sama Kak Rauda. Jadi sebenarnya Kak Rauda itu juga Miss Indonesia di atas aku 1 tahun 2018. Oke. Dan Miss Rauda juga sekarang lagi pendidikan dokter sama kayak aku. Kita makin twins. Sebentar ya. Nah, halo Miss. Halo. Halo Elisa, apa kabar? Baik Miss. Perkenalkan semuanya, kasih tepuk tangan dulu dong. Halo Miss Rauda yang sudah join ke Instagram live-nya kita bareng Miss Indonesia. Looking pretty than ever. Gimana kabarnya Miss? Baik? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya aku mau nyapa dulu teman-teman semua yang ada di sini. Halo teman-teman semua. Terima kasih banyak udah join live kita. Udah waktunya dan udah banyak banget nih ya yang join. Kayaknya tim on time ya di sini. Iya. Kaget juga ya. Oke. Coba Miss, kalau misalnya kita boleh tanya-tanya nih, Miss Rauda boleh ceritain nggak waktu itu di Miss Indonesia tahun berapa? Abis itu perwakilan mana? Oke, jadi aku waktu itu ikut Miss Indonesia tahun 2018, mungkin udah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Aku waktu itu perwakilan provinsi gitu. Oke. Nah, kalau Miss sekarang kegiatannya apa nih Miss, kesibukannya? Oh, untuk aku sendiri, karena aku selesai lahiran, so far sih kegiatan urus baby aja ya sekarang. Gimana kabarnya dan ini apa aja nih akhir-akhir ini? Oh, kalau aku gagal, aku masih koas, Miss. Jadi, iya, masih koas. Jadi ya bolak-balik rumah sakit sih kayak biasa, kayak kerja klinik gitu. Aku dengar-dengar Miss lagi itu, udah apalagi persiapan ya? Persiapan untuk UKM PPD. Oh iya. Iya. Karena
dari kemarin fokus untuk lahiran dan ngurus baby dulu biar agak gede dikit. Jadi aku bisa ikut UKM PPD setelah lahiran gitu. Jadi berharap belajarnya bisa lebih tenang. Walaupun ternyata Mirip-mirip ya. Oke deh. Nah sekarang Miss, kalau misalnya dibilang, Miss kan content creator juga, sekaligus lagi pendidikan dokter juga, dan punya keluarga juga. Nah Miss gimana tuh bagi waktunya? Kayak what is your priority, dan how you just kayak day by day-nya gitu? Oke, kalau dulu aku ikut Miss Indonesia juga kan untuk bagi waktunya ya. Eh, Waktu aku ikut Miss Indonesia, setelah itu cara aku bagi waktu sih dengan cara skala prioritas ya. Jadi untuk pendidikan dokter, entertain, konten, photoshoot atau ngisi-ngisi acara kayak gitu, ya mau nggak mau harus pakai skala prioritas karena kan untuk pendidikan dokter sendiri banyak banget, padat banget jadwalnya. Ya mungkin Elisa juga ngerasain ya. Iya, cara bagi waktunya ya kita bikin skala prioritas. Jadi kalau aku sih pendidikan dokter pasti selalu nomor satu. Untuk yang lain acara, entertain dan lain-lain itu menyesuaikan sama jadwal aku ke dokter gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, waduh hektik banget ya. Ya, ya Ya. ampun. Nah kalau Miss sendiri nih, kan sebenarnya tinggal ujian berarti ya, abis itu udah lulus nih kan. Terusnya apakah mau ngelanjutin karir di bidang entertainment kah? Atau misalnya udah kepikiran misalnya mau main film atau gimana nih? Nah kalau misalnya untuk kerja di entertain sendiri memang udah ada minat ya. Oh Sebenarnya iya. lain-lain aku masih suka ikut syuting, terus juga masih ngisi acara dan konten juga. Nah, karena waktu itu masih sibuk untuk bagi waktu, karena kan balik lagi tadi skala prioritas aku tetap ke pendidikan. Jadi waktu itu nggak bisa ngambil banyak kegiatan atau job-job di luar itu. Nah, kalau misalnya nanti mungkin kalau udah luang, ya aku tertarik banget dan bakal aku coba pastinya. Iya, mantap. Tapi kalau misalnya potong-potongannya Miss Rauda mah, ya ampun, nanti kalau udah jadi dokter, bisa bikin segmen di RCTI, udah khusus buat dokter cantik ya. Kita mungkin Q&A nanti tiap minggu di studio. Oke, mungkin Elisa juga bisa join kalau gitu. Oh ya, amin ya nanti ya pas aku ya. Oke deh. Terusnya Miss, kalau misalnya kita flashback nih ya ke zaman-zaman dulu Miss, berarti 2018 kan ya, 3 tahun yang lalu. Um, Dulu kenapa sih mau ikut Miss Indonesia at the first place gitu? Apa yang mendorong Miss? Aku ceritain dari awal mungkin ya. Mm-mm. Sebelumnya untuk ikut Miss Indonesia itu mungkin memang mimpi ya dari kecil. Nah, jadi dulu itu aku sama orang tua aku seneng banget nonton acara-acara Miss Indonesia. Jadi Ah, orang tua aku sempat kayak mungkin asal bilang aja kali ya, ke sini nonton, siapa tahu kamu nanti suatu saat ada di sana kayak gitu. Nah, gak tahu gimana itu tuh kayak tertanam di dalam benakku gitu loh. Jadi dari situ aku mulai termotivasi. Terus juga aku lihat kan untuk jadi seorang Miss Indonesia nggak cukup cantik ya, tapi harus yang luas, cerdas, terus juga behave kayak gitu. Jadi aku senang lihatnya dan sampai ketika ada kesempatan, aku jadi pengen ikut dan tentunya aku juga udah banyak persiapan waktu itu. Cuma kalau untuk ikut di tahun 2018 sendiri, itu tuh um, kayak coba-coba aja sebenarnya. Jadi aku niatnya persiapan 1 tahun, abis itu aku ikut gitu di tahun 2019. Tapi ternyata waktu 2018 kayaknya ada kesempatan untuk ikut audisi, akhirnya aku daftar dan ternyata dapet chance untuk perwakilan provinsi. Jadi wow banget gitu karena iya. Aduh enak banget waktu kecilnya nih, jangan nanti berarti dedenya juga ditanamkan mungkin dari bayi ya kayak kamu ikut ini ya gitu. Nanti kejadian Miss. kayak ngomong Mm-mm. Berarti memang mimpi dari dulu ya. iya. Kalau Elisa sendiri gimana nih? Aku juga penasaran nih kalau untuk Elisa. Dulu sebenarnya aku juga mungkin kurang lebih mirip lah ya, memang kepengen. Jadi dulu kan mungkin sama ya Miss ya, kita nonton sering di TV kan, ih bagus ya gitu kan, ih pengen deh coba, atau kayak pengen tahu aja dunianya seperti apa gitu. Dan kebetulan Miss juga ngerasain waktu kita di dunia kedokteran tuh udah kayak punya dunia sendiri kan. Kadang-kadang kepengen nggak sih punya keinginan kayak aduh pengen explore dunia luar nih yang kita nggak tahu, yang ibaratnya itu sangat berjauh gitu ya, kayak nggak bertolakan satupun gitu. Jadi sama Miss, kayaknya aku penasaran, jadi coba-coba. Um,
lama-lama sih bersyukur ya Miss ya. Gimana pun nanti pas sekarang tuh ternyata pekerjaan kita sebagai dokter dan kita di bidang entertainment gini complements each other gitu loh ya. Kayak ada plusnya gitu ya. Ya nggak sih Miss? Rasain nggak sih Miss ada nilai lebih gitu saat kita selesai Miss Indo dan kita masih ngejalanin dokter walaupun orang bilang kayak, ih mana nyambung. Ternyata ada sambungan ya Miss. Bener nggak? Terus sekalian refreshing juga ya, karena kan bosannya kita gitu aja. Iya, iya, betul-betul. Kalau Miss mungkin nanti kalau praktek dokternya cantik auto sembuh, Miss. Langsung kayak hap, Gitu deh. konsultasi sembuh. Oke. Nah, yang dulu pengalaman Miss atau kayak one of your learning experience dari Miss Indonesia yang Miss bisa bawa sampai sekarang tuh ada nggak? Ada banget ya. Jadi setelah ikut Miss Indonesia atau selama karantina di sana, aku banyak banget belajar tentang public speaking, terus juga improve skills sama pertemanan. Terus juga merasa lebih gampang banget nih untuk adaptasi sama lingkungan baru, adaptasi sama orang yang baru. Nah, dari situ sih plusnya. Terus juga memang jadi termotivasi untuk nambah wawasan, nambah knowledge, nggak cuma di bidang kedokteran, tapi yang lain gitu. Betul, iya, iya. Aku juga dapat apa ya dari aku dapat dari Miss gitu ya sampai aku bawa. Sebenarnya yang aku pelajarin adalah resilient orang-orang di dunia entertainment itu mereka sangat kerja keras ya. Maksudnya walaupun iya kelihatannya kayak orang dulu tuh misalnya it's glamorous atau it's kayaknya super fun, it is super fun gitu. Tapi behind all the fun and the glamour and the bright lights, sebenarnya ada kerja keras yang mereka put in gitu ya Miss ya. Ingat ya dulu ya, sampai malam gak sih kita Sampai demi 1 jam habis itu harus make up lagi kan, harus bangun. iya, 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 iya. Mereka pasti udah bersatu nih sama kulit guys gitu kan. Rasanya nggak pengen hapus biar besok paginya udah jadi. Bener-bener kejaran waktu banget kan, dan di situ juga bisa bikin skala prioritas kita untuk banyak acara yang bener-bener padat gitu. Betul, betul, betul. Nah, Miss, aku mau nyampein nih ke audiens-audiens. Balik lagi, waktu tahun lalu, berarti tahun 2021, sebenarnya Miss Indonesia pernah sempat vakum 1 tahun. Tapi tahun ini Miss Indonesia kembali dan audisinya akan segera dibuka. Atau udah dibuka sebenarnya, udah dibuka. Dan bedanya tahun ini, tahun 2022, pemilihan Miss Indonesia tuh berbentuknya online. Audisinya itu online gitu. Nah, menurut Miss gimana nih kalau misalkan audisi online? Apakah lebih gampang kah? Apakah lebih simple kah? Karena tahun ini kita audisinya online. Oke, nah untuk itu ya, untuk pertama kali aku dengar, oh Miss Indonesia bakalan ngadain audisi lagi nih, tapi audisi aku awalnya mikir kok bisa ya audisi dalam bentuk online kayak gitu, karena kan tahu sendiri ya dulu pengalaman kita audisi itu bener-bener padat banget, terus juga kayaknya perlu offline, perlu lihat langsung. Nah, terus juga waktu itu kan ada catwalk dan lain-lain ya, ada foto dan lain-lain. Nah, ketika aku tahu kalau audisi Miss Indonesia ini dibuat jadi online, aku awalnya mikir emang bisa. Tapi setelah aku cara-cara pendaftarannya, terus nanti rules-nya kayak gimana, aku salut banget sih sama panitia Miss Indonesia bisa ngadain acara ini dan dikemas yang harusnya offline jadi offline. Itu sesuatu yang hebat banget, dan juga bikin acara online kayak gini kan tentu tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID ya, atau mencegah, sekaligus mencegah. Itu sesuatu yang besar banget kalau menurut aku. Jadi sesuatu yang besar, mulia, dan aku harap sih ini berjalan dengan baik ya. Betul sekali. Aku setuju banget sama Miss. Lagian juga online makin menjangkau perempuan-perempuan dari Sabang sampai Merauke. Betul kan, Miss? Ya, Kalau misalnya dulu dihadangi atau dihalangi oleh lokasi misalkan, sekarang mungkin bisa lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah nggak ada alasan ya teman-teman ya. jauh dan gak ada waktu ya, karena bisa kapan aja. Betul. Kan bikin video nanti bentukannya. Nah, aku mungkin ngambil sedikit pertanyaan dari audiens. Ada yang nanya nih, masuk Miss Indonesia bayar berapa Kak biayanya? Bayar berapa? Kalau untuk aku sih, aku nggak pernah ngerasa ada bayar sesuatu ya, karena Ya, betul. Jakarta dan itu pun audisi udah terakhir banget.
Sama aku audisi, aku datang ya udah ikut audisi kayak biasa aja, ikut terus ada di sana. Ada pernah diminta bayaran-bayaran gitu sih. Iya, nggak ada teman-teman ya, gratis. Pokoknya kalian tinggal bawa badan. Oh, udah online ya, berarti bikin video ya. Itu Ikutin nggak aja. ada. Oke. Nah, ini nih, Miss. Tadi aku ngeliat yang bagus. Oh, moto hidup Miss Rauda. Tapi hilang pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Moto hidup Miss apa sih? Moto hidup aku mungkin Mm-mm. work life balance kali ya. Aku seneng banget kalau bisa hidup itu pekerjaan atau pendidikan itu balance sama kehidupan aku. Jadi Mm. mau fokus untuk karir, tapi aku juga bisa fokus di kehidupan kayak kehidupan keluarga kayak gitu. Jadi bisa bagi waktu antara keluarga dan juga karir. Kalau bisa kan seiring berjalan beriringan itu lebih baik ya, karena aku nggak mau aku fokus sama satunya dan satunya lagi terbengkalai gitu. Oke, bener Miss. Jangan sampai kita melakukan sesuatu jadi hilang ya semuanya kayak terlalu fokus sama satu dan kita terbengkalai yang lainnya. Tuh, aku nanya tuh tadi. Apa? Kalau mau Elisa gimana? Oh, moto aku agak-agak berat gitu ya. Dulu tuh dari dulu moto aku sebenarnya no sacrifice, no victory. Itu moto dari film Transformers. Kalau misalnya kalian pecinta film Transformers, jadi artinya tidak ada perjuangan dan tidak ada kemenangan. Or in other sense, semua prestasi atau kita misalkan mau punya sesuatu itu kan sesuatu selalu ada yang kita korbankan, entah itu kita waktu, entah itu kerja keras gitu-gitu kan ya, kayak sebenarnya agak basic sih motonya, tapi itu moto aku. Nah, kak, ini ada yang very interesting dari di komen sih. Kak, please tanyain Miss Rauda gimana bisa koas sambil S2 sambil hamil. Oke. Waduh, iya benar, itu pertanyaan yang bagus. Oke, jadi memang awalnya ikut S2, maksudnya daftar S2 sambil koas, waktu itu juga sempat mikir emang bisa ya, tapi kayaknya sih kalau salah satu moto aku juga nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Sebenarnya tapi keluarga aku dari orang tua selalu, dari aku kecil tuh selalu ditanamkan kalau nggak ada sesuatu yang nggak bisa, kamu harus coba dulu dan kamu pasti bakal bisa kayak gitu kan. Jadi waktu ada universitas yang buka magister manajemen rumah sakit tanpa harus ada pengalaman kerja, karena kalau misalnya di negeri itu kan harus ada pengalaman kerja sekian tahun kayak gitu. Nah waktu itu universitas yang nggak butuh pengalaman kerja, jadi untuk ngambil magister manajemen rumah sakit ya udah bisa. Kalau gitu kan nggak ada pengalaman kerja, otomatis nggak ada yang menghalangi aku untuk daftar kan, walaupun sambil koas, walaupun aku sibuk banget kayak gitu. Jadi akhirnya aku coba-coba daftar, akhirnya keterima. Ya kalau udah keterima kita harus jalanin dong. Ya, Betul. tapi kayak gitu, jadi bikin skala prioritas. Dan juga kalau misalnya tugasnya kan S2 tuh nggak mudah ya sebenarnya. Kalau orang, oh udah selesai S2 gini-gini, atau oh, S2-nya di sini ya mungkin mudah gitu. Tapi sebenarnya yang namanya kita pendidikan itu nggak ada yang mudah. Dan apalagi kalau gue itu tugasnya banyak. Jadi sekali bikin makalah itu kan udah hampir setebal skripsi Uh-uh. skripsi sarjana gitu kan. Jadi ya gitu, pintar-pintar bagi waktu. Kadang kalau aku sambil koas pun, misalnya teman-teman aku yang lainnya ada waktu istirahat, makan, ngobrol, ya aku megang laptop atau di handphone itu ngetik untuk ngerjain tugas kayak gitu. Terus juga pulang, yang lain mungkin pulang istirahat tidur, ya aku ngerjain tugas S2 aku gitu. Kalau sambil hamil, hamil sih menurut aku bukan sesuatu hambatan ya, karena kan itu berjalan beriringan aja, walaupun memang badan terasa berat, kadang mual, terus juga kayaknya nggak semudah kalau kita nggak lagi hamil gitu. Tapi kalau untuk hambatan, malah menurut aku yang lebih susah itu sekarang. Jadi ketika baby udah lahir, menurut aku itu lebih lebih repot sih, belajar sambil punya baby itu lebih repot daripada sekedar S2 sambil hamil sambil pas, itu nggak ada apa-apanya. Apalagi sambil persiapan merit waktu itu nggak ada apa-apanya daripada sekarang gitu. Pas sudah ada bayinya malah lebih tegang ya dan lebih repot ya. Iyalah Ya, ya. Dulu masih dalam perut, sekarang udah keluar gitu. ya karena kan sering banget ya bangun terus ya biasa mimi minum. Nah, mungkin buat penutupan nih Kak. Miss bisa nggak kasih tips atau enggak
ya tips-tips apa sih untuk teman-teman kita yang mau daftar audisi Miss Indonesia 2022? Boleh tips, boleh kriteria nih, kamu harus punya ini kalau misalnya mau masuk gitu, Miss. Oke, kalau untuk kriteria sendiri kan yang pertama pastinya dong warga negara Indonesia. Terus usia 18 sampai 23 tahun. Habis itu berpenampilan menarik dan berwawasan luas. Terus juga belum merit, dan yang terakhir karena audisinya online dan nanti juga kita dalam situasi pandemi, jadi butuh banget nih ada sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Nah, kalau untuk tips-tipsnya sendiri, kalau dari aku sih yang penting dicoba dulu. Jadi jangan kita ambil omongan-omongan dari luar ya, karena kan ada yang aduh ikut Miss Indonesia pasti belum tentu lah kamu bisa keterima, tingginya nggak cukup lah kayak gitu. Jadi nggak usah didengar apa kata orang-orang, yang penting kamu coba dulu dan kamu banyak belajar dari situ, kamu usaha dulu, karena kalau misalnya udah usaha pasti kamu bisa. Betul. Aku setuju sama Miss Roda bahwa kalian tuh harus coba dulu, jangan dispekulasikan saat saat bahkan kalian belum daftar ya. Jadi belum daftar udah spekulasi aja nih. Tapi dengar kata-kata netizen kan, karena banyak banget Iya, walaupun bahkan orang terdekat gitu yang bisa bikin semangat kita down, kayak yakin kamu mau daftar, belum tentu kamu bisa, kamu pakai kerudung mungkin kamu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut aku daftar aja, coba aja, karena yang tahu kamu bisa atau enggak ya cuma panitia ya kan. betul. Dan mereka aku percaya punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu. Mereka nggak cuma lihat looks, tapi mereka juga lihat wawasan kita, cara kita berbicara dan lainnya. Oke, Miss, thank you so much for staying tuned with us this evening. Thank you banget. Dan juga teman-teman, audisi Miss Indonesia 2021 sudah dibuka dari tanggal 15 Januari sampai akhir Januari. Dan everything is online di RCTI. Jadi kalian masuk aja ke aplikasinya. Dan kalian kepoin juga Instagram Miss Indonesia to know the details ya. Dan jangan lewatkan teman-teman. Setahun cuma sekali. Nanti kalian harus nunggu minggu depan. Tahun depan loh. Itu waktu yang lama ya, jadi Iya. aja semuanya, mumpung sekarang lah audisinya online kan, jadi nggak ada alasan, nggak ada waktu ataupun jaraknya jauh harus pada daftar. Betul. Oke, Deb. Thank you so much, Miss. And thank you so much, everyone. Hampir 100 lebih yang setia dari awal sampai akhir. Oke, Deb, Miss. Thank you so much. Kita dadah-dadah kan. Bye-bye semuanya. Thank you. Live-nya. See you. See you.